perlu kita ketahui, bukankah kegagalan yang sebenarnya itu adalah ketika kita tidak berani untuk mencoba? Bukankah seperti itu? Ya, kembali lagi bersama saya di channel Sepriwandi. Nah, teruntuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Ya, untuk membantu perkembangan dari channel ini untuk lebih baik lagi. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas terkait dengan motivasi kehidupan, yaitu jangan pernah menjadi orang sukses apabila kita tidak berani untuk gagal. Maka dari itu teman-teman semuanya, kegagalan dan kesuksesan itu berkaitan. Ketika kita berani untuk gagal, maka kita akan sukses. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mau gagal atau tidak berani untuk gagal, maka kita tidak akan pernah untuk mencapai titik kesuksesan. Nah, kemudian seandainya kita berbicara tentang kesempurnaan, apabila untuk menjadi orang sukses itu harus sempurna, maka itu salah. Karena tidak ada orang yang sempurna. Maka dari itu teman-teman semuanya, nah ini teruntuk teman-teman yang lagi mencari jodoh atau pasangan hidup, yang indikatornya harus menjadi orang sempurna, maka teman-teman tidak akan mendapatkan itu. Maka saya harapkan ketika ingin mencari pasangan hidup, bukanlah mencari yang sempurna, tapi berusahalah untuk mencari orang yang bisa menyempurnakan. Baik, ketika menceritakan terkait dengan orang yang sempurna dan tidak sempurna ini, saya teringat sebuah artikel yang pernah saya baca, itu menceritakan seorang anak jenius. Ya, anak jenius ini memang secara pemikiran dia jenius. Bahkan ketika itu, di usia yang 15 tahun, dia bisa loncat kelas ketika di SMA. Nah, loncat kelas dia, saking jeniusnya. Kemudian selain itu, dia juga bisa menguasai beberapa bahasa asing. Selain bahasa Inggris, ada 5 bahasa asing yang mampu dia kuasai ketika itu. 6 dengan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu, tamat di SMA, dia juga ditawarkan oleh kampus-kampus yang terkenal di negara-negara lain untuk menjadi mahasiswa di kampus itu. Itu saking jeniusnya anak ini. Tapi suatu ketika ibunya berbicara, dan di situ ibunya mengatakan anaknya juga mengikuti les yang namanya les piano. Nah, di situ ibunya berbicara bahwasanya anak ini sulit sekali untuk menggunakan alat musik. Salah satunya piano. Itu timbul pertanyaan. Nah, loh kenapa ibunya tetap memaksa anak ini untuk terus belajar les piano? Namun ternyata untuk memainkan alat musik, anak ini sangat-sangat terkendala. Mungkin kurang mampu untuk memainkan alat musik. Kemudian lalu timbul pertanyaan, kenapa seorang ibu untuk terus meminta anaknya belajar les piano? Alasan dari ibu ini sangatlah bisa dikatakan masuk akal. Karena salah satunya ibunya ingin mengajarkan kepada anaknya bahwasanya dia itu adalah manusia biasa, tidak sempurna. Maka dari itu, sehebat apapun kita, di sisi lain mungkin saja kita memiliki kekurangan. Ya, kemudian itulah yang membuat pertanyaan-pertanyaan itu muncul di pemikiran si pembaca tadi. Ya, untuk apa seorang ibu ini terus memaksa anaknya untuk menjadi orang yang bisa belajar piano ini? Ya, anaknya kan udah pintar, udah jenius. Ya, lagian kalau berbicara untuk belajar piano itu kan tidak terlalu penting. Ngapain sih untuk harus bisa belajar piano? Anaknya sudah jenius juga, kan itu. Ujung-ujungnya ketika kita terus memaksa seanak ini untuk belajar piano,
ya mungkin saja nanti akan membuat mental si anak ini tidak berani lagi, takut akan sesuatu karena dia pernah gagal. Nah, maka dari itu, hal itulah yang harus kita jawab yang sebenarnya. Apa pertanyaannya? Yaitu, kenapa kita harus takut gagal? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya kalau kita perhatikan di lingkungan kita, bahkan diri kita sendiri, kita selalu didoktrin oleh orang tua kita untuk tidak gagal. Ya jangan sampai kita mendapatkan nilai yang merah. Jangan sampai kita tidak lulus. Kita harus menjadi orang hebat. Kita harus kuliah. Tidak boleh kena DO. Kemudian harus dapat kerja. Jangan sampai gagal. Bahkan yang paling parah, ketika kita sudah mendapatkan kerja, kita tidak boleh dipecat. Harus berhasil. Harus dapat gaji yang besar. Kan itu. Tapi semuanya itu harus kita dapatkan ketika kita berani untuk gagal. Jadi memang benar, gagal menjadi momok kebanyakan orang. Ya bisa dipandang kegagalan itu menjadi sebuah atau sesuatu yang rendah. Bahkan ada juga mengatakan gagal itu salah satu titik pencapaian kita yang terlalu hina. Tapi pada dasarnya tidak sedemikian rupa. Itu bagaimana kita mengartikan gagal itu, bagaimana kita membuat kegagalan itu bisa menjadi sebuah kesuksesan dalam diri kita. Ya kalau seandainya kita hanya memperhatikan omongan orang lain, itu tidak akan pernah habis-habisnya. Pasti ada saja pembicaraan terhadap diri kita. Ya mungkin seperti ini, ketika kita udah punya kerja, ya haruslah mendapatkan kerja yang baik. Sudah baik, kemudian haruslah menikah. Ya sudah menikah, ya haruslah punya anak. Mungkin indikator keberhasilan dalam menikah itu punya anak. Itu anggapan dari mereka. Ya entah apa pemikirannya ya kita nggak tahu juga. Jadi mungkin saja ketika hal itu banyak dibicarakan oleh masyarakat luar, itu membuat yang mendoktrin diri kita untuk tidak berani mencoba, hanya berani untuk mengambil jalan aman dalam sebuah permasalahan, sehingga kita tidak berani mencoba hal-hal baru. Mungkinkah hal-hal baru ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi, tapi kita tidak berani untuk itu? Ya mungkin saja, saking banyaknya pembicaraan yang seperti itu di kalangan luar, membuat diri kita tidak berani untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga membuat kita hanya berani untuk mengambil jalan aman dalam sebuah permasalahan. Karena salah satunya itu tadi, takut gagal, takut dihina. Coba kita bayangkan, itu semuanya omong kosong. Ini yang perlu kita ketahui. Bukankah kegagalan yang sebenarnya itu adalah ketika kita tidak berani untuk mencoba? Bukankah seperti itu? Iya, tentu saja. Kenapa kita harus takut dengan hal itu? Lagi pula, seandainya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita coba itu masih positif, masih baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, kenapa harus kita takut gagal? Ya anggap saja ketika itu gagal, itu adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah kemudian, ini yang harus kita jawab lagi. Seandainya gagal sekalipun, itu bukanlah akhir dari kesuksesan kita. Yang penting, lakukan yang terbaik setelah itu. Everybody fucking jump.